Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Tarmidi dari IAT 4A. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkuman dari tarikh Al-Quran, khususnya bab 11 tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Ya, kita ketahui pada minggu kemarin ada beberapa ragam bacaan Al-Quran, akan tetapi alhamdulillah Khalifah Utsman menentukan bahwa bacaan Al-Quran ialah berdasarkan dari suku Quraisy, jadi mengikuti dialek Quraisy. Yang pertama ialah sistem bacaan atau qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar ialah ilmu seni baca Al-Quran yang secara tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Suatu praktik atau sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Umar bin Hisham bin Hakim ketika berselisih bacaan tentang sepotong ayat dalam surah Al-Furqan, walaupun sama-sama belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW, Umar bertanya pada Hisham, siapa yang telah mengajarinya? Dia menjawab, Nabi Muhammad yang mengajariku. 3 kejadian serupa dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Tidak ada seorang sahabat yang berani mengada-ngada membuat silabus sendiri atau mengarang bacaannya dengan gaya-gayanya sendiri. Semua bacaan sekecil apapun merupakan warisan Nabi Muhammad. Belajar secara lisan melalui seorang instruktur yang memiliki otoritas keilmuan sangat diperlukan. Ketika Abu Bakar bin Ayyash belajar Al-Quran dari Ibnu Abin Najud sewaktu masih muda, artinya tidak ada bacaan bermula dari kevakuman atau hasil tebakan seorang penggubah yang dilakukan secara pribadi, di mana ketika ia muncul melebihi lebih banyak bacaan orang-orang yang memiliki otoritas. Semua sumber dapat dilacak sampai ke Nabi SAW. 2. Perlunya banyak ragam sistem bacaan agar menyederhanakan bacaan bagi mereka yang tak bisa, khususnya untuk orang-orang ajam atau non-Arab. Dialek yang sudah Nabi SAW biasa dengannya sewaktu masih di Mekah mulai sirna setibanya di Madinah. Dengan meluasnya ekspansi Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek yang baru, berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang dirasa sulit untuk dipertahankan. Ubay bin Ka'ab melaporkan bahwa Nabi SAW berada dekat lokasi Banu Ghifar. Malaikat Jibril datang dan berkata, Allah telah menyuruh kamu untuk membaca Al-Quran kepada kaummu dalam satu dialek. Lalu Nabi bersabda, saya mohon ampunan Allah, kaumku tidak mampu untuk itu. Lalu Jibril datang lagi untuk kedua kalinya dan berkata, Allah telah menyuruhmu agar membaca Al-Quran pada kaummu dalam 2 dialek. Nabi Muhammad menjawab, saya mohon ampunan Allah, kaumku tidak akan mampu melakukannya. Akhirnya Nabi Muhammad terus berkata demikian jika Jibril datang kepadanya. Lalu Jibril menyampaikan kabar, Allah telah mengizinkanmu membacakan Al-Quran kepada kaummu dalam 7 dialek, dan dalam dialek apa saja yang mereka gunakan sah-sah saja. Dan juga Ubay bin Ka'ab melaporkan Rasulullah SAW bertemu Jibril di Batu Mira, pinggiran Madinah dekat dengan Kuba. Saya telah diutus kepada suatu bangsa buta huruf, diantaranya orang tua miskin, nenek-nenek dan juga anak-anak. Jibril menjawab, jadi suruh saja mereka membaca Al-Quran dalam 7 dialek atau ahruf. Selanjutnya ialah penyebab kedua yang mengakibatkan banyak bacaan. Sudah tentu kita tidak dapat mengembalikan masa lampau, tetapi kita dapat mengingat sebagian yang ada melalui sistem persaksian dan juga pertimbangannya.
Melalui metodologi penelitian yang pendirian ilmuwan muslim sangat tidak jujur dalam masalah saksi. Jika menempatkan persaksian orang-orang jujur dan amanah sejajar tingkatannya dengan pembohong. Tetapi metodologi Jeffrey memberikan pengakuan anggap pembohong sama saja seperti orang jujur. Selama tujuan mereka terlaksana, dia dan teman penyokongnya menerima materi yang berbeda-beda, seperti yang dituduhkan kepada tulisan Ibnu Mas'ud atau siapa saja. Terlepas sumber yang ada dapat dipercaya atau tidak dan memandang rendah kekayaan bacaan yang begitu terkenal. Selanjutnya ialah mengubah suatu kata karena kesamaannya dalam waktu yang berbeda. Goldizer, Blachere, dan yang lainnya menganggap bahwa zaman masyarakat muslim terdahulu mengubah sebuah kata dalam Al-Quran untuk mencari kesamaan adalah sangat dibolehkan. Alasan yang melandasi anggapan mereka ada dua faktor. At-Tabari melaporkan melalui Umar bin bahwa Nabi SAW bersabda, "Oh Umar, semua Al-Quran adalah betul, kecuali Anda tak sengaja tergelincir dari satu ayat yang mendukung rahmat Allah pada yang lain, mengabarkan tentang murkanya dan sebaliknya." Selanjutnya alasan kedua ialah melandasi anggapan para orientalis ini adalah di dalam banyak hal. Qiraat Ibnu Mas'ud yang lainnya dibumbui ulasan tafsir, qiraatut tafsiriyah. Bukhari mendokumentasikan seperti Nafi meriwayatkan apabila Ibnu Umar membacakan Al-Quran, dia tak akan ngomong dengan siapapun sampai dia selesai membacanya. Suatu ketika saya memegang Al-Quran saat ia membaca surat Al-Baqarah melalui hafalannya. Tiba-tiba dia berhenti pada ayat tertentu dan bertanya, "Tahukah Anda dalam keadaan apa ayat ini telah diturunkan?" Saya menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Ayat ini diturunkan dalam keadaan ini dan ini," lalu meneruskan bacaannya. Selanjutnya ialah penutupan dari buku yang kedua. Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagai besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perbuatan kekuasaan antara Persia dan Bizantium yang ada dalam kenyataan memiliki relevansi nyata terhadap orang-orang Arab. Pengalaman kenabian Muhammad bermula ketika berusia 40 tahun pada malam yang lazim disebut sebagai Lailatul Qadar, diyakini mayoritas muslim terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Versi tradisional tentang penyempurnaan aksara Arab itu kemudian dikondisikan dengan yang lainnya, juga bertabrakan dengan temuan-temuan paleografi dan juga manuskrip Al-Quran yang awal. Dari berbagai tema ini dapat disimpulkan bahwa skriptoplena tidak muncul dalam seketika, tapi diintroduksikan secara gradual melalui serangkaian perubahan yang bersifat eksperimental. Akhirnya tujuan dari kajian ini telah mengungkap suatu rekonstruksi yang agak rinci dan juga perjalanan histori Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.